Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baik, pada video kali ini ya kita akan bersama-sama mempelajari yaitu surah Al-Fatihah. Nanti kita akan mengartikan kata per katanya dari surah Al-Fatihah ini, kemudian dijelaskan juga untuk ilmu i'rabnya ya, yaitu tentang ilmu nahwu di mana menjelaskan tentang kedudukan sebuah kata di dalam suatu kalimat. Langsung saja kita mulai. Saya baca dulu untuk surah Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita mempelajari ya arti dari kata per kata yang telah kita baca. Langsung saja. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah ya, minasyaitani, dari syaitan, ar-rajimi, yang dirajam atau yang terkutuk ya. Bismillahi ya, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Jadi di setiap perawalan surat ya, kita pasti mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim gitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, itu segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Rabbnya seluruh alam ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, yaitu Rabbnya seluruh alam. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Maliki, yang merajai, yaumiddini, hari pembalasan, maksudnya hari kiamat. Iyyaka, hanya kepada Engkau Allah, na'budu ya, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan ya. Dan hanya kepada Engkau Allah ya, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah ya, kami memohon pertolongan ya, karena hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan juga wajib dimintai pertolongan ya.
di dalam yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa dia Allah, huwa dia Allahu Allah, ahadun yang Maha Esa, yaitu Allahus Samad, Allahu Allah As-Samad, yaitu yang tempat segala bergantung. Ya, Allah itu tempat segala bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah itu tidak beranak, ya. Wa lam yulad, dan juga tidak diperanakan. Maksud gimana? Allah itu tidak melahirkan, ya, dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada satupun, ya, walam yakun, dan tidak ada satupun lahu baginya Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada satupun bagi Allah kufuwan ahad yang menandinginya atau yang menyamainya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak ada satupun yang dapat menandinginya atau menyamainya. Seperti itu. Untuk ayat yang selanjutnya, yaitu ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, pada jalan, al-mustaqimah, yang lurus. Nah, di ayat 6 ini, ya, kita membaca surat ini mengucapkan sebuah doa, yaitu meminta tunjuk jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana sesuai dengan kalimatnya, ya, ihdina, tunjukilah kami, ya, as-sirata, pada jalan al-mustaqimah, yang lurus. Nah, di sini di ayat 6 ini kita meminta, ya, kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu seperti apa? Ayat yang selanjutnya menjelaskan, yaitu sirata, yaitu jalan alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat, ya, alaihim, atas mereka. Nah, jalan yang lurus itu, yang dimana jalan tersebut adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, ya, ghairil maghdubi, ya, dan jalan yang lurus itu ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, alaihim, atas mereka, walad dhalina, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Seperti itu. Nah, itu untuk arti kata perkatanya. Nah, sekarang kita memasuki untuk fokus ke ilmu nahwunya atau i'rab, ya. Di sini kita akan memulai untuk ilmu i'rabnya. Dijelaskan di sini surat Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah, yaitu makiyatun, ya. Surah Al-Fatihah ini tergolong surah makiyah. Kenapa? Dikarenakan surah Al-Fatihah diturunkan oleh Allah, ya, ke dunia di daerah Mekah, ya, melalui malaikat Jibril. Wahiyya, dan adapun dia surah Al-Fatihah, yaitu sab'un ayatin, ya, ada 7 ayat. Ayatnya ada 7, ya, sebanyak 7. Kalimatuha, dan adapun perkataannya itu ada khamsun wa ishrun, 5 dan 20 kalimatan, kalimat atau kata, maksudnya 25 kata, ya. Hurufuha, dan adapun huruf-hurufnya di dalam surah Al-Fatihah ini yaitu mi'atun, ya, yaitu 100, wa salasatun wa ishrun, ya, dan 3 dan 20 harfan, huruf. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah yaitu terbilang banyaknya, yaitu ada 123, ya. Yang dikatakan di sini mi'atun, 100, wa salasatun wa ishrun, dan 3 dan 20, maksudnya 123, ya, harfan, hurufnya. Jadi di dalam surah Al-Fatihah
Ya, huruf-hurufnya terdapat 123. Oke, kita lanjutkan. Untuk ilmu nahwunya atau i'rabnya di sini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi asluha bi ismi. Ya, bismi ini asalnya bi ismi. Wa hudhifat alifun, ya ismun, dan dibuang apa alif dari ismun, ya, li sur'ati, ya, dikarenakan untuk dipercepat, ya. Waqila, dan dikatakan li kasratil isti'mal, ya, dan dikatakan ya kebanyakan yang digunakan ya seperti itu, alifnya dihilangkan untuk dipercepat bacanya, ya, karena saking cepatnya bismi, ya, seakan-akan hamzahnya hilang, ya. Karena terbiasanya bacanya dipercepat, maka ditulislah hamzahnya hamzah wasol, ya, hamzahnya dihilangkan. Wala tuhzifu, dan tidak hilang hadhil alif, ini alif, ya, dan alif ini tidak hilang, ya, tidak dihilangkan illa kecuali fil basmalah, di dalam kata bismillah, ya. Di sini diterangkan wala tuhzafu hadhil alif, ya, illa fil basmalah. Nah, untuk kata bismillah ini, ya, dia alifnya tidak dihilangkan kecuali kecuali di kalimat bismi saja, ya, di kalimat bismillahirrahmanirrahim saja, ya. Namun di surah Al-A'la itu bi isminya tidak dihilangkan, ya. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, ya. سبح اسم ربك الأعلى, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى, dan selanjutnya. Di kalimat surah Al-A'la ini bi isminya tidak dihilangkan, ya. Namun di kata kalimat basmalah, ya, itu hamzahnya dihilangkan. Ini khusus di kalimat bismillah saja. Sedangkan ba-nya al-ba'u, ya, kalau untuk ilmu nahwu, kalau dia hanya satu huruf saja maka dia dibilang secara namanya, ya, yaitu ba. Namun di sini ma'rifat, maka harus disertakan alif lam, maka disebutnya al-ba'u, ya. Al-ba'u maksudnya huruf ba, yaitu bi. Dia adalah salah satu dari harfu jarin, ya, huruf yang menjarkan isim yang selanjutnya. Ismun majrurun bil ba, ya. Sedangkan ismunnya dia majrur bil ba, ya, dia majrur karena ada huruf ba. Wa alamatu jarihi, dan ada pun tanda jarnya yaitu al-kasratu, ya, dengan kasrah al-zahirah yang terlihat ala akhirihi, pada akhiran hurufnya, ya. Bismi, ya, tepatnya di huruf mim. Dan adapun ismi di sini dia kedudukannya sebagai mudhaf, ya. Mudhaf itu kata yang menjadi sandaran kata yang selanjutnya. Allahi,
Lafzul jalalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan adapun lafzul jalalah Allah, ya, di sini lafzul jalalah artinya yaitu lafaz yang mulia, ya. Lafzul jalalah Allah berkedudukan sebagai mudhafun ilaih, yaitu kata yang bersandar pada kata yang sebelumnya, yang dimana kata yang sebelumnya itu menjadi mudhaf, kata yang menjadi sandaran untuk ilmu nahunya, ya. Ilaiha majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, untuk mudhafun ilaih, ya, dia keadaannya majrur, pasti ya, tetap dia majrur keadaannya. Alamatu jarhi, dan adapun tanda jarnya yaitu al-kasratu, ya, pada tanda harokat kasrah, adh-dhahiratu yang terlihat kasrah ala akhirih, di akhiran hurufnya, seperti itu. Bismillahi, ya, tepatnya di huruf ha-nya, dia berharokat kasrah. Selanjutkan untuk ar-rahmani, ya, ar-rahmani di sini untuk kata ar-rahmani kedudukannya sebagai na'tun minan lafzil jalalah majrurun alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa qila badalun min lafzil jalalah, ya. Dan adapun kata rahman di sini sebagai na'at atau kata sifat dari lafzul jalalah, ya. Dan lafzul jalalah Allah dikatakan sebagai man'utnya. Apa itu na'at dan apa itu man'ut? Na'at yaitu kata yang menjadi sifat, ya, sedangkan man'ut yaitu isim, ya, yang disifati, ya, yang diberi sifat, seperti itu. Dia keadaannya majrur wa alamatu jarhi, dan adapun tanda jarnya yaitu al-kasratu, ya, pada tanda kasrah, ya, harokat kasrah adh-dhahiratu yang terlihat kasrah ala akhirih, di akhiran hurufnya. Waqila, dan dikatakan ar-rahman juga di sini sebagai badalun, pengganti, ya, pengganti dari lafzul jalalah Allah. Siapa Allah? Allah ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapa yang Maha Pengasih? Siapa ar-Rahman? Yaitu Allah, ya. Seperti itu. Badal itu artinya pengganti. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Nah, siapa Allah? Allah itu ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapa yang Maha Pengasih? Siapa yang ar-Rahman? Ya, ar-Rahman yaitu Allah. Ya, seperti itu maksudnya badal, ya, sebagai pengganti dari isim yang sebelumnya. Min lafzil jalalah, ya. Jadi ar-Rahman sebagai badal dari lafzul jalalah Allah, seperti itu. Nah, sedangkan ar-Rahim di sini dikatakan na'tun tsanin, ya, jadi sebagai sifat yang kedua, ya, min lafzil jalalah, dari lafzul jalalah, ya, lafaz yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia keadaannya majrur wa alamatu jarihi, dan adapun tanda jarnya yaitu al-kasratu, tanda kasrah, adh-dhahiratu yang terlihat kasrah ala akhirih, pada akhiran hurufnya. Waqila, dan dikatakan rahim badalun sebagai pengganti min lafzil jalalah, dari lafaz yang mulia, ya. Di sini ar-rahim sama seperti ar-Rahman, selain kedudukannya sebagai na'at atau kata sifat, ya, ar-Rahim juga di sini dikatakan sebagai badal dari min lafzul jalalah, ya, min lafzil jalalah, ya, sebagai pengganti dari lafaz yang mulia, yaitu Allah. Siapa Allah? Allah adalah ar-Rahman, ya, dan juga ar-Rahim. Siapa ar-Rahman ar-Rahim? Yaitu Allah. Nah, seperti itu. Wal jar wal majrur, dan adapun jar majrur itu muta'alliqan, keduanya masih ada hubungannya bi mahdzufin, dengan suatu yang hilang, yaitu yang diperkirakan apa yang hilang itu khabarul lil mubtada, yaitu khabar dari perawalan kalimat, ya, mahdzufun yang hilang, ya. Nah, sedangkan di sini jar dan majrurnya dia masih ada hubungannya keduanya dengan sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang? Yang diperkirakan itu khabar, informasi dari awalan kalimat, mahdzufun yang hilang, ya. Wa taqdiru,
ya, dan diperkirakan apa yang hilang tersebut, qauli, ya, aku berkata, bismi, dengan nama, atau ibtidai, aku memulai bismi, dengan nama, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim di sini sebenarnya jar majrur tersebut menjadi khobar dari mubtada yang hilang, ya, yang tidak nampak, yang diperkirakan apa mubtada tersebut, ya, yang diperkirakan yaitu kalimat atau kata qauli, ya, aku berkata, atau bisa juga dengan kata ibtidai, aku mulai, ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti itu. Au muta'alliq, atau masih ada hubungannya, yaitu dengan bifi'li, ya, dengan kata kerja, ya. Apa itu kata kerja? Mahdhufin, yang dibuang. Apa kata kerja itu yang dibuang, ya? Takdiruhu, yang diperkirakan kata kerja yang dibuang atau yang hilang, kata kerjanya itu aqulu, ya, aku berkata, ya, aku berkata bismillah, dengan nama Allah. Au qara'a, telah berkata aku bismillah, dengan nama Allah, seperti itu. Maksudnya gimana? Karena di kalimat bismillahirrahmanirrahim di sini mubtadanya tidak ada, ya, maksudnya bukan tidak ada, tetapi tidak tampak, ya. Nah, di sini dikatakan wal jar wal majrur di sini sebagai khobar dari mubtada yang hilang, yang diperkirakan apa mubtada yang hilang itu, ya, yaitu dengan kata qauli bismillah au ibtidai, ya, aku bermula dengan menyebut nama Allah, ya, atau juga bisa ada hubungannya dengan fi'il yang dihilangkan, ya, disembunyikan, yang diperkirakan apa fi'il tersebut adalah aqulu, fi'il mudhari, ya, sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Aqulu, aku berkata bismillah, dengan nama Allah, seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari ilmu nahwu, yang dimana jika kita mengetahui ada sesuatu yang hilang pada perawalannya, jadi kita dapat mengetahui kalimat apa yang telah hilang, maksudnya apa yang belum dilengkapi. Nah, itu fungsi untuk ilmu nahwu. Jika kita sudah mengetahui ilmu nahwunya, maka kita akan mengetahui perawalan kalimat itu sebenarnya apa yang harus diawali, seperti itu. Bisa saja diawali dengan kata qauli, ya, yang disembunyikan, atau kata ibtidai, aku memulai, ya, yang disembunyikan, atau kata kerja yang disembunyikan, yaitu aqulu, fi'il mudhari, kata kerja yang berlangsung atau kata kerja yang akan datang. Aku berkata atau aku mengucap, ya, dengan nama Allah, ya. Atau qara'a, aku membaca, ya, aku telah membaca, ya. Qara'a, aku telah membaca, ya, bismillahi, dengan nama Allah, seperti itu. Alhamdu itu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, ya. Untuk ilmu nahwunya atau i'rabnya, alhamdu dia sebagai perawalan kalimat, keadaannya marfu' atau rafa', ya, bil ibtida'i, ya, dikarenakan dia perawalan kalimat, karena perawalannya, ya, wa alamatu raf'ihi, dan adapun tanda rafa'nya, ya, yaitu dengan ad-dhammatu, dengan harakat dhammah, seperti itu. Adh-dhahiratu, yang terlihat apa dhammah, ala akhirih, di akhiran hurufnya, seperti itu. Lillahi, ya, di sini ada dua penjelasan untuk ilmu nahwunya. Yang pertama, kita akan membahas tentang huruf lamnya, ya, li dan ilahi, ya. Ada dua kata di sini. Di sini kita akan memperjelaskan dulu untuk kata li-nya. Apa itu li, ya? Yang dimaksud dengan li yaitu alam, ya, karena li di sini adalah satu huruf, maka satu huruf tersebut dibaca dengan namanya, yaitu alam, ya. Sebenarnya lam, tetapi lam ini masih nakirah. Nah, karena di sini penyebutannya ma'rifah, maka harus disertakan alif lam di depannya. Jadi disebut dengan alam, ya. Alam atau huruf lam yang sudah diketahui
yaitu dia sebagai harfu jar, ya, sebagai huruf jar, salah satu huruf jar. Mabniun ala kasri, ya, dia tetap pada tanda kasrahnya, ya. La mahala lahu minal i'rab, dia tidak ada tanda-tandanya dengan i'rab, ya. Dia tidak akan pernah nasab, dia tidak akan pernah rafa, dan dia juga tidak akan pernah jar, dan juga dia tidak akan pernah majazum, gitu, ya. Karena dia mabniun alal kasri, dia tetap pada tanda kasrohnya, seperti itu. Kasrohnya itu bukan karena dia majrur, ya, karena dia memang mabni, dia tetap pada tanda kasrohnya, ya. Ya, dikatakan atau diterangkan la mahallalahu minal i'rab, dia tidak ada keadaannya dengan i'rab, seperti itu, ya. Dia tidak terkait dengan i'rab, ya, karena dia tetap mabni. Wa lafzul jalalah majrurun bil lam, dan adapun lafzul jalalah, ya, lafaz yang mulia yaitu Allah, ya. Dan adapun lafaz yang mulia yaitu Allah, majrurun, ya, majrur, ya, isim yang menjadi majrur, yang menjadi jar, dikarenakan dipengaruhi salah satu dari harfu jar. Nah, bilam dia majrur dikarenakan ada huruf lam. Li, ya, li itu salah satu dari harfu jar, yang dimana harfu jar ini dapat mempengaruhi isim yang selanjutnya menjadi kasrah. Wa alamatu jarhi, dan adapun tanda jarnya itu al kasratu, yaitu harokat kasrah. Al-zahiratu, yang tampak apa? Kasrah ala akhirihi, di akhiran hurufnya. Kita perhatikan lillahi, yaitu pada huruf ha, ya, lillahi, ha, ya, hanya berharokat kasrah. Wal jar wal majrur, dan adapun jar majrurnya itu muta'alliqan, keduanya masih ada hubungannya bimahdzufin, dengan sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang? Khabarul mubtada, yaitu khabar mubtada. Kenapa hilang? Dikarenakan dia dipengaruhi oleh harfu jar. Seharusnya khobar itu kedudukannya marfu, ya. Nah, dikarenakan dipengaruhi salah satu harfu jar, maka dia berubah menjadi majrur. Nah, disitulah tertutupnya khobarnya, ya, karena didahului harfu jar, ya. Maka seakan-akan khobarnya itu nggak ada, padahal khobarnya terpengaruh dari salah satu harfu jar, seperti itu. Maka yang tadinya khobar itu keadaannya kedudukannya rafa, maka ketika terpengaruh oleh salah satu huruf jar, maka menjadi kedudukan sebagai jar majrur. Tetapi ketika dia kedudukannya sebagai jar majrur, ya, berubah menjadi jar majrur. Tetapi di sini dikatakan jar majrur muta'alliqan, keduanya jar majrur ini masih ada hubungannya dengan bimahdzufin, sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang atau yang tertutup? Yaitu khabarul mubtada, informasi dari perawalan kalimat, yaitu khabar, ya, khabarul mubtada, ya, khabarnya mubtada. Dan adapun kata rabbinya, rabbi, ya, sebagai na'tun, ya, na'tun itu kata sifat, ya, majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa qila badalun minhu wa huwa mudhaf, ya. Dan adapun rabbi ini sebagai kata sifat dari lafdzul jalalah Allah, ya. Dia kedudukannya majrur, ya, karena kata sifat itu mengikuti apa yang disifatinya. Jika yang disifatinya itu majrur, maka kata sifatnya majrur. Jika yang disifatinya itu rafa, maka sifatnya rafa. Nah, jika yang disifatinya itu jar, maka sifatnya juga jar. Jadi sifat itu mengikuti keadaannya dari yang disifati. Wa alamatu jarhi, ya, dan adapun tanda jarnya itu al-kasratu, yaitu pada tanda harakat kasrah. Al-zahiratu, yang terlihat apa? Kasrah ala akhiri, di akhiran hurufnya, ya. Perhatikan rabbi itu huruf di huruf ba tepatnya, ya. Waqila, dan dikatakan juga rabbi ini sebagai badalun, sebagai badal minhu dari lafzul jalalah, ya. Dan rabbi di sini selain sebagai kata sifat dari lafzul jalalah Allah, dia juga dikatakan sebagai badalun, pengganti dari lafzul jalalah Allah, ya, kalimat yang mulia, ya, sebagai pengganti dari kalimat mulia Allah. Siapa Allah? Allah Rabb. Siapa Rabb? Rabb itu Allah, ya. Jadi seperti itulah untuk fungsi badal.
Wa huwa, dan adapun kata Rabbi ini mudhaf, dia sebagai mudhaf ya, kata yang menjadi sandaran kata yang selanjutnya. Oke, kita perhatikan kata yang selanjutnya itu al-alamina. Di sini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih ya, yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa mudhafun ilaih adalah kata yang telah disandarkan kepada kata yang menjadi sandaran, yang dimana kata yang menjadi sandaran itu yang disebut dengan mudhaf, dan sedangkan mudhafun ilaih adalah kata yang disandarkan kepada si mudhaf ya. Perhatikan ya, mudhaf itu menjadi fungsinya menjadi sandaran kata yang setelahnya, dan adapun mudhafun ilaih yaitu kata yang setelahnya yang disandarkan kepada kata yang sebelumnya, seperti itu. Dan adapun mudhafun ilaih itu keadaannya majrur ya, yaitu keadaannya majrur wa alamatu jarrihi ya. Dan adapun tanda jarnya yaitu al-ya ya, pada huruf ya-nya, li'annahu, dikarenakan sesungguhnya al-alamina yaitu mulhaq, seakan-akan itu seperti bijam'il mudzakkar salimun ya. Diulang, bijam'il mudzakkar salim ya. Ya, seakan-akan seperti apa? Jamak mudzakkar salim ya. Al-alamin dia seakan-akan seperti jamak mudzakkar salim ya. Maka dia majrurnya ditandai dengan huruf ya-nya ya. Kalau untuk jamak mudzakkar salim, jika dia rafa, maka ditandai dengan waw ya. Dan adapun jika dia keadaannya nasab, maka ditandai dengan ya juga ya. Dan apabila dia dalam keadaan majrur, maka jamak mudzakkar salim ini ditandai dengan ya juga ya. Nasab dan jar ya, keadaannya sama untuk mudzakkar salim, seperti itu. Oke, mungkin saya cukupi dulu ya untuk ilmu nahwunya sampai kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dikarenakan videonya jika sampai selesai surah Al-Fatihah ini durasinya takut kepanjangan, nanti takutnya untuk kuotanya terlalu besar ya. Untuk sedikit ilmu yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat ya. Step by step saja dulu, sedikit demi sedikit ya, dipelajari, dipahami, insyaallah walaupun sedikit, jika kita paham insyaallah ilmunya menjadi berkah ya, menjadi kebarokahan di dalam kehidupan kita. Ngaji tahu praktek, ngaji tahu praktek, ngaji tahu praktek, ngaji tahu prakteknya, itulah untuk memberkahi kehidupan kita ya. Ya mungkin sampai sini dulu untuk pengkajian arti kata per katanya dan juga untuk ilmu nahwu atau ilmu i'rabnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.